Innama yuzakkaru, innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmalu. Innama yuzakkaru, sesungguhnya perlu diperingatkan karena apa? Ya, kita memaklumi di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin banyak sekali, dan saya yakin tentu banyak sekali kita tuh lupa mestinya. Kalau menurut mestinya itu ibadah kepada Allah, tetapi waktu kita ibadah atau waktu kita mengerjakan kegiatan sehari-hari yang semestinya, biarpun pekerjaan sehari-hari kita itu bentuknya tidak bentuk dalam bentuk ibadah, tetapi kalau kita ingat dan sadar, apapun yang kita kerjakan itu kalau diniati ibadah jadi ibadah. Tapi kadang-kadang kita pekerjaan yang kita kerjakan, kalau itu pekerjaan merupakan pekerjaan ibadah, tapi kadang-kadang ibadah cuma juga ya, kadang-kadang waktu kita kerjakan kita itu tidak fokus. Akhirnya pekerjaan ibadah tadi mestinya itu kita sadari itu merupakan suatu rasa cara untuk berbakti kepada Allah. Kadang-kadang juga mungkin waktu kita ibadah yang semestinya itu adalah ibadah yang memang ditujukan kepada Allah, tapi ternyata kita lupa di dalam ibadah itu. Contohnya sholat, ingatan kita waktu sholat kepada Allah itu mungkin waktu kita mengerjakan sholat kita tidak sadar, lupa, sehingga akhirnya waktu sholat ya kita sih membaca aturan-aturan sholat, kita kerjakan semuanya, tetapi waktu kita mengerjakan bacaan-bacaan sholat itu konsentrasi, fokus pemikiran kita kepada Allah. Atau waktu kita mengerjakan atau konsentrasi waktu sholat itu fokus pemikiran kita ternyata tidak kepada Allah. Nah, kalau fokusnya itu kepada Allah, itu namanya baru ibadah yang tidak lupa. Waktu kita mengerjakan ibadah itu tidak dalam kondisi lupa. Kita sadari juga waktu kita sholat, zakat, ataupun yang lain-lainnya, kita itu kerjakan itu kesadaran kita. Yang saya maksudkan, fokus perhatian kita di dalam waktu ibadah itu kadang-kadang kita tidak sadar, cuman sekedar mengerjakan aja bentuknya. Sholat ya sholat, berdiri menghadap ke barat, takbiratul ihram segala macamnya kita kerjakan, tapi waktu kita sholat itu pun kadang-kadang perhatian kita, kesadaran kita tentang sholat tadi tidak terhadap Allah. Memang kondisi kesadaran kita waktu menghadap Allah itu tidak selamanya fokus. Ada yang bisa waktu sholat ingatannya kepada Allah mungkin mulai dari Allahu Akbar sampai selesai fokus. Tapi kadang-kadang waktu Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu pemikiran kita itu tidak antara kita dengan Allah. Nah, di situ ada lupa. Mungkin ingat kita cuma sebagian aja, bisa terjadi.
Atau mungkin waktu kita sholat itu fokus kita memang penuh-penuh kepada Allah. Atau mungkin selesai sholat, dalam waktu kita bekerja atau kita mengerjakan hal-hal yang lain, itu mungkin juga hati kita tetap fokus kepada Allah. Orang yang diberi kesempatan, kadang-kadang itu seorang itu bisa fokus istighfarnya itu bisa pada waktu-waktu sesuai yang dikehendaki Allah. Kalau seperti itu berarti kita itu tidak lupa sadar. Tetapi kemudian waktu sholat pun mestinya itu sadar, tetapi tidak sadar. Yaitu waktu sholat itu ya namanya lupa. Jadi akhirnya sholat kita itu tidak ada maknanya, cuma sekedar istilahnya itu gambar sholat. Ini orang yang seperti itu perlu diperhatikan, perlu diingatkan gitu. Kalau sholat tolong belajar, konsentrasinya itu diarahkan kepada Allah. Mestinya itu bisa, tapi kadang-kadang ya seperti yang kita alami sendiri, terutama saya sendiri juga. Kalau sholat itu pemikirannya itu macam-macam, sehingga akhirnya mestinya kita sholat itu fokus, terus akhirnya kita sholat yang dipikirin macam-macam. Terpikir waktu sholat, mungkin waktu sholat macam ini, mestinya tanggal 1 sudah gajian, ternyata terlambat gajian. Waktu sholat tanggal 1 kok belum digaji. Waktu sholat itu bisa begitu itu. Nah kalau itu sholatnya itu namanya nggak sholat gitu. Nah kadang-kadang orang memangnya kesadarannya itu penuh. Waktu sholat dia fokus, di luar sholat pun dia bisa fokus. Nah kalau yang seperti itu namanya orang yang tidak lupa. Sekarang perlu diingatkan, innama yuzakkaru, sesungguhnya mestinya perlu diingatkan di doa, dengan doa. Waktu kita berdoa ataupun segala macam diingatkan, itu fokuslah kamu kepada Allah. Yang perlu diingatkan siapa? Orang-orang. Yang perlu diingatkan adalah orang-orang. Orang yang gimana yang diingatkan? Orang-orang. Orang-orang itu macam-macam. Ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar. Yang perlu diingatkan adalah orang-orang yang juzu, yang mungkin bisa terjadi alaihi, atas orang tadi. Apa yang terjadi pada orang tadi? Al-ifalu, lupa. Jadi kalau perlu orang-orang yang lupa itu perlu diingatkan. Ya kita tahu dia tahu lupa atau tidak itu kita nggak tahu ya. Tapi akhirnya untuk pemberian peringatan itu kita itu kan tidak bisa memperkirakan. Oh kira-kira itu orang lupa. Indikasinya bagaimana? Mungkin yang jadi pembicaraan atau tingkah lakunya itu tidak menunjukkan kesadaran akan berbakti kepada Allah, pengabdiannya itu. Kita itu bisa melihatin orang tersebut ingat atau tidak. Kita tidak perlu nanyakan kepada yang bersangkutan, tapi kita bisa melihat dari tingkah laku, dari gerak-geriknya, itu kita kira-kira itu bisa memperkirakan oh orang itu lupa, orang itu lupa. Indikasinya yang kita lihat dari perbuatan dia. Nah kalau kita melihat itu, akhirnya perlu kita ingatkan itu jangan sampai lupa, supaya ibadah atau kerja bakti yang dia kerjakan
itu memang benar-benar ditujukan kepada Allah. Jadi orang yang begitulah perlu kita ingatkan supaya dia tidak supaya fokus dalam perbuatannya itu semuanya mestinya harus ditujukan kepada Allah. Nah kadang-kadang karena lupa ya perlu kita ingatkan. Jadi innama yuzakkaru bidu'a man yajuzu alaihil ifalu. Orang-orang yang mungkin dia itu bisa terjadi sesuatu yang dinamakan lupa. Mungkin ya memang sulit sekali ya, kita lagi kerja di pasar, hitung duit segala macam, terus akhirnya catatan kita buka semuanya. Waktu menghitung itu memang harus fokus juga. Nanti kalau kita menghitung catatan nggak fokus ya keliru semuanya. Tetapi yang perlu lagi kesadarannya bahwa kerjaan yang dilakukan itu adalah merupakan suatu cara berbakti dengan berdagang. Akhirnya dia ngerti pekerjaan dagangnya dia lakukan itu untuk apa gitu. Kalau orang tidak ingat kan, tidak mikirin sama sekali dagangan saya itu laris atau tidak laris atau bagaimana. Dia itu cuma sekedar ya kepentingan tentang dagangnya, paling-paling keuntungannya. Tetapi bahwa sebetulnya dia dagang itu harus berbakti, maknanya itu nanti waktu dia berdagang itu apapun yang dia kerjakan itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi nanti dia itu akan selalu ingat kewajibannya bagaimana kepada Allah. Nah kalau tidak ingat kan nanti akhirnya duit yang diperoleh itu dimanfaatkannya tidak pada kepentingan Allah. Nah itu artinya kan lupa. Nah yang kayak gitu itu jangan sampai terjadi. Bayangkanlah kalau andekan kita itu dagang ataupun segala macamnya di kantor ataupun segala macamnya, itu selalu teringat di dalam diri kita, saya ini kerja untuk Allah. Tugas utamanya bakti kita kepada Allah itu secara garis global, garis besar itu adalah berbakti kepada Allah. Itu bentuknya kayak apa? Jadi bentuknya kerjaan itu akhirnya kesimpulannya apapun yang dia kerjakan itu nanti arahnya adalah untuk kepentingan melaksanakan tugas Allah. Kita sebagai manusia ditunjuk oleh Allah untuk memelihara, merawat alam semesta. Nah waktu kita kerja itu ingat seperti itu. Nanti kalau untung dagangnya yang ada itu tentu akan dia pikirkan bagaimana pemanfaatan uang tersebut untuk kepentingan alam semesta, bukan hanya untuk kepentingan diri saja. Ini satu bentuk lupa itu lupa itu kalau itu nanti berlarut, wah hanya udah karuan dia nanti. Jadi pada orang-orang yang kemungkinan dalam mengerjakan kebaktiannya, ibadah itu berbakti kepada Allah, itu kira-kira akan bisa dilihat. Coba lihatin aja itu kira-kira bagaimana dia mementingkan keperluan agama dengan benar-benar yang dikerjakan secara wahidiyah lillah. Nah ini kalau sudah masuk kepada wahidiyah, artinya pekerjaan kita itu yang menurut kita sebelumnya itu katanya kita itu ikhlas atau katanya kita itu sungguh-sungguh, tetapi setelah disaring dengan saringan, difilter dengan filternya wahidiyah, banyak yang muncul. Artinya nggak termasuk pekerjaan yang benar gitu. Kalau begitu kan akhirnya nanti kita itu kaget ditanya, kerjaan kamu kok tidak ada maknanya sama sekali. Nah kita akhirnya akan menjawab ya dengan segala macam dalih. Tapi ternyata yang dipikirkan ataupun fokusnya bukan kepada kepentingan agama. Ya jadi akhirnya rugilah kita hidup kita itu.
Jadi innama yuzakkaru doa yang diingatkan adalah man yajuzu alaihil ighfal. Maknanya orang lupa di situ, lupa adanya kadang-kadang kita itu ngerti lupa, kita itu ngerti punya kewajiban, tetapi suatu ketika kewajiban yang ada kita, yang mestinya itu kita kerjakan, kita itu lupa. Lupanya itu sama sekali nggak teringat itu. Mestinya itu doa atau mestinya itu dengan fokus yang tertentu, kadang-kadang itu lupa sama sekali itu. Nah itu namanya memang lupa. Berbeda dengan orang yang sengaja tahu, dia tahu, tapi kemudian pura-pura lupa, atau mungkin karena sudah terbiasa dia tahu, tapi akhirnya merasakan bahwa ternyata dia itu yang sadar tahu itu ternyata pikirannya sama sekali juga karena sudah saking terbiasa tidak merasakan itu adalah yang tidak benar. Ada dua macam, peringatan yang sekedar peringatan karena memang kelupaan yang tidak sengaja, ada yang kedua adalah namanya tambih itu dengan suatu bentuk yang lebih ada penekanannya gitu. Kalau masih ditalqir ya kira-kira itu ya berat kalau sudah ditalqir, tapi mungkin masih bisa ada pertimbangan. Tapi kalau ada tambih peringatan itu, peringatan yang kedua, itu yang memperingatkan itu sudah melihat bahwa yang diperingatkan orangnya kelihatannya seolah-olah awal mulanya itu mungkin main-main, tetapi kemudian karena keterlanjuran main-mainnya itu jadi suatu kebiasaan sehingga akhirnya tidak merasakan itu salah gitu. Nah ya orang yang begitu itu perlu ditambih. Kalau orang yang lupa saja sekedar lupa diperingatkan, tetapi peringatan yang pertama ini nilainya masih nggak begitu berat. Tetapi kalau sudah sampai ke kedua perlu diadakan peringatan tambahan. Nah itu sudah mulai berat itu. Di kantor pun peringatan pertama atau peringatan kedua. Kalau sudah peringatan ketiga dipecat itu nanti. Nah kalau kita sampai diperingatkan berulang-ulang kan yang namanya keterlaluan itu. Ayus syahwi bi ayyakuna indahu waflatun wa adamu ilmin bihalis sa'il. Mungkin dia lupa dan lupa akan kewajibannya dia bahwa dia itu harus berdoa kepada Allah. Fayal kuruhu bisual. Maka orang tadi perlu diperingatkan supaya dia ingat kembali minta kepada Allah. Wa innama yunabbahu, yang kedua diperingatkan dalam bentuk tambih, yang di sini mungkin ada perbedaan peringatannya. Kalau yang pertama peringatan tetapi yang wajar, tapi yang kedua ini sudah dengan suatu penekanan karena yang diperingatkan dari kebiasaan yang ada itu sebetulnya tidak lupa dia, tapi karena sudah tidak atau sering-sering sudah tidak memperhatikan. Jadi kelupaannya itu sendiri dia tuh sudah lupa bahwa dia itu harus ingat, itu sudah lupa gitu. Wa innama yunabbahu dengan yuzakkaru maknanya sama, tetap aja diingatkan, tetapi berbeda kapasitasnya. Jadi wa innama yunabbahu bimakna yuzakkaru. Artinya yunabbahu sama dengan yuzakkaru, tapi dalam konsentrasi prosentasinya lebih berat. Man yakunu minhu al-ihmalu, yang perlu diingatkan kalau orang itu lupa. Tapi yang perlu ditambih adalah orang itu sengaja ihmal, melupakan gitu. Adamul i'timadi bihalis sa'il ma'a ilmihi bihalihi. Jadi berbeda ya. Sekarang Allah
Allah itu kira-kira lupa enggak? Nggak mungkin kan Allah lupa. Nah akhirnya bagaimana? Ini sebetulnya kebutuhan kepada Allah itu, kalau kita itu kejadiannya seperti itu, seolah-olah kan ya akhirnya hubungan kita kepada Allah itu kita sepelekan gitu loh. Jadi sebetulnya itu bentuk-bentuk peringatan-peringatan yang wajar, tapi kalau kemudian sudah sampai kepada yang lebih kan akhirnya keterlaluan itu. Yang kedua, wa inama yunabbahu bimana yuzakkaru man yumkinu minhu al-ihmalu, yaitu orang-orang yang mungkin pada orang tadi terjadi suatu ihmal, mengabaikan. Adamul i'tinai, dia tidak memperhatikan bihari sa'il, padahal ma'a ilmihi biharihi, dia itu tahu bahwa itu harus selalu ingat, tetapi kemudian dia sengaja tidak memperhatikan. Orang yang kayak ini perlu ditegur. Kalau tadi pertama diingatkan, ini bentuknya yang lain, akhirnya ditegur. Semuanya itu peringatan. Tapi kalau peringatan pertama mungkin wajar, tapi kalau sudah ditegur itu kan dengan sedikit adanya rasa marah segala macam itu. Fahada mustahilun Allah. Keadaan-keadaan apakah Allah lupa atau tidak, atau Allah itu memperhatikan atau tidak, itu kan nggak mungkin ya. Nah makanya akhirnya itu nanti dikaitkan, Anda yang tidak mengerjakan karena memang lupa, ataupun Anda yang tidak mengerjakan karena kesengajaan, itu sebetulnya Allah tahu. Jadi akhirnya ini sebetulnya kan peringatan kepada kita tentang kewajiban kita kepada Allah. Kalau sampai begitu, itu bisa kita bayangkan nanti efeknya Allah itu bagaimana kira-kira gitu. Ini akhirnya kaitannya itu perlu diingatkan dan perlu ditegur. Misalnya kalau tidak ingat, ya kita nanti hubungan kita kepada Allah pun jadi kosong begitu. Tidak ada pengertian apa-apa sama sekali. Nah itu akan terjadi dan terlihat pada tingkah laku kita. Orang-orang yang lupa, hanya sekedar lupa, memang dia lupa. Nanti kadang tahu kan, oh iya saya lupa, bisa terjadi itu. Tapi yang kedua, awal mulanya itu dia itu ngerti, tapi karena sudah kebiasaannya akhirnya yang dia ngerti pertama itu sudah dianggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seolah-olah ya sudah ada maknanya. Nah itu kan lebih berbahaya sekali itu. Makanya jangan sampai kita diingatkan kalau bisa, dan jangan sampai pula kita sampai ditegur gitu. Ini kembali lagi kepada hubungan kita kepada Allah. Padahal Allah, maksudnya Allah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta. Itu semuanya adalah untuk ingat kepada Allah. Itu pertama sekali itu. Nah bentuknya itu apa? Akhirnya kebaktian tadi bentuknya macam-macam. Ada yang ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, dan baca dan sejenisnya yang wajib-wajib itu ibadah murni. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Contohnya kita pergi ke kantor, ke sawah, ataupun kemana saja. Apapun perbuatan kita, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang mubah, wenang, tidak diwajibkan. Mau kerja silakan, tidak mau kerja silakan. Tapi kalau tidak mau kerja itu akhirnya dia itu bisa. Kita bisa menilai. Mestinya itu orang itu ya perlu kerja karena hidup kita itu ditopang oleh pekerjaan yang akhirnya menghasilkan sesuatu untuk kepentingan hidup kita. Nah, terus kita melupakannya, padahal itu adalah perintah Allah dalam bentuk secara global. Entah diwajibkan ibadah murni ataupun diwajibkan ibadah dalam bentuk pekerjaan sehari-hari. Kalau kita ngerti
ibadah murni jelas kita. Tapi kalau ibadah yang tidak mahdhah atau tidak murni bentuk ibadahnya ditujukan kepada Allah, contohnya orang main bulu tangkis, kira-kira itu ibadahnya di mana itu? Nah, akhirnya kita telusuri itu. Mungkin kalau hanya sekedar main bulu tangkis, sepak bola segala macam itu, terus hanya sekedar bermain begitu itu namanya sama sekali tidak ada perhatian kepada hidupnya, tentang hidupnya kepada Allah. Badannya sehat karena olahraga, tetapi karena dia tidak mengerti kesehatannya itu untuk apa, ya cukup sekedar sehat. Nanti yang dipakai ya kesehatannya untuk kepentingan pribadinya yang menguntungkan dengan dirinya. Itu pun sebenarnya juga sudah benar karena ya sehat itu. Nah, kalau kemudian dalam kondisi sehatnya itu dia menyadari bahwa sehatnya itu adalah suatu cara nanti untuk dipergunakan kelanjutannya, dia niatkan sehatnya itu untuk berbakti kepada Allah. Bentuknya ya macam-macam nanti. Dia akan berusaha apapun tentang kesehatannya dia pergunakan untuk kepentingan pemeliharaan alam semesta. Nah, ini pemeliharaan alam semesta itu kalau dalam akhidah termasuk dalam doa, Allahumma barik fima khalaqta wa lil ibadah. Allahumma barik fima khalaqta. Ya Allah, berkati apa yang kamu ciptakan. Kita diciptakan, dikasih kesehatan jadi sehat. Kesehatan yang ada pada kita supaya diberikan berkah. Bagaimana? Bukan hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Jadi kesehatan yang dia dapatkan itu dia pergunakan untuk kepentingan pemeliharaan alam semesta. Contohnya kemudian andikan saja saya gitu, karena sudah tidak kerja, yang ada di rumah adalah paling-paling ya itu memelihara tanaman kali-kali kalau ada gitu. Nah, waktu kemudian saya nanam pohon atau saya memelihara pohon-pohonan, itu kalau nggak sadar ya cuma sekedar supaya pohonnya itu baik, itu pun sudah benar. Tetapi kan artinya manfaatnya itu hanya untuk kepentingannya itu. Nah, seterusnya kita pelihara pohon itu supaya menjadi baik, berkahnya supaya makin tambah. Pohonnya yang kita pelihara itu pun akan berbeda. Waktu kita punya pohon, sering kita perhatikan, kita ya mungkin dibersihkan rumput-rumputnya dan segala macamnya. Itu hidup, tanaman yang hidup di tempat kita yang kita perhatikan itu hidupnya akan makin berbeda. Tumbuhnya dia itu akan makin kelihatan subur. Nah, kesuburan itu kita manfaatkan berkahnya untuk apa? Nanti mungkin kita ambil untuk kepentingan kesehatan kita. Waktu kita ambil untuk kepentingan kesehatan kita terus akhirnya berpikir, ini aku sehat itu untuk apa? Lah itu seterusnya. Akhirnya terakhir dia ingat bahwa aku diciptakan itu adalah untuk memelihara alam semesta. Nah, waktu aku sadari, aku akan bisa mengerjakan dengan fokus. Tapi kalau aku tidak menyadari, ya kerja, tapi cuma sekedar akhirnya asal kerja aja, ya udah beres semuanya gitu. Makanya mari kita dengan wahidiyah kita ini wahidiyah itu bukan hanya sekedar untuk mujahadah. Sering saya peringatkan, wahidiyah itu bukan hanya untuk sekedar mujahadah. Waktu kita mujahadah dengan wahidiyah itu dengan benar, nah mujahadahnya kalau tidak benar ya tidak jadi. Makanya waktu mujahadah pun kalau kita itu bisa ngerti dengan benar, itu berbeda sekali makna mujahadahnya. Kita dikasihkan kesempatan yang istimewa. Mujahadah yang kita kerjakan ternyata menurut pengalaman dari teman-teman kita sendiri, mungkin kita punya teman banyak di wahidiyah, latar belakangnya beda-beda. Mungkin sebelum wahidiyah dia punya pengalaman, punya ilmu, punya kemampuan.
Nah, waktu di luar Wahidiyah, mungkin dia itu juga bekerja untuk kepentingan yang maknanya itu untuk dalam kesatuan pengabdian kepada Allah. Mungkin niatnya juga begitu, tapi ternyata setelah dimasukkan kepada Wahidiyah itu masih banyak kekurangannya. Kekurangan karena apa? Karena nggak ngerti cara mengerjakannya itu bagaimana supaya tepat gitu. Nah, dari Wahidiyah akhirnya diajarkan cara yang mudah. Pertama sekali diingat Allah adalah lillah billah itu. Nah, kalau sudah begitu itu nanti harapannya segala macam perbuatan kita itu akan kembali maknanya ditujukan kepada Allah. Nah, itu bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar pikiran, tapi adalah bentuk laku, perilaku, gerakan kita. Nah, itu akan memberikan efek. Kalau kita itu kesadaran begitu hebat, perbuatannya yang kita kerjakan itu tidak akan berbuat semaunya sendiri, itu tidak bakalan. Tentu dia akan merenungkan itu betul atau tidak, itu akan dia perhatikan itu. Nah, kalau hanya sekedar aja, Allah yang penting sudah kerjakan, itu namanya, masya Allah, nanti akan ditanya. Ternyata banyak sekali, makanya banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, banyak haji. Mestinya itu mengarah kepada semuanya, kepada perintah Allah. Tetapi ternyata, masya Allah, sholat, puasa, zakat, akhirnya berantakan semuanya. Nah, dari Wahidiyah itu akhirnya dikasih tahu, tolong hati-hati sholatnya, lillah billah. Ngerti belum lillah billah? Nah, ngerti, utaknya yang ngerti, hanya sekedar dibaca. Kebanyakan ilmu yang didapat di dalam pengajian, kebanyakannya, tidak semuanya ya, kebanyakannya itu kita ngaji, kita baca, ngerti, sudah hafal. Prakteknya ya cuman sudah tahu saja, ngerti, dibaca. Tapi prakteknya apa yang didapatkan itu tidak dilaksanakan dalam bentuk praktek. Nah, makanya itu masih jauh sekali, itu jauh sekali. Makanya akhirnya nih sebetulnya semuanya itu yang dikendaki semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang itu semuanya itu mestinya intinya itu. Kalau kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai kesadaran kita ada, waduh luar biasa itu, banyak itu nanti contohnya. Akhirnya akan terjadilah sesuatu berkah untuk alam semesta. Mohon maaf para hadirin, doa kita Allahumma barik fima khalaqta itu ada yang nggak senang. Orang kok mendoakan Allahumma barik fima khalaqta, maknanya ya Allah berkailah kepada sesuatu yang kamu ciptakan. Yang diciptakan Allah apa? Manusia dan kelompok jin. Itu yang jelas-jelas. Ada juga tanaman, itu juga punya tugas. Semuanya itu punya tugas masing-masing itu. Nah, pada waktu manusia kita mendoakan Allahumma barik fima khalaqta, termasuk fima khalaqta adalah jin, iblis, segala macam itu. Orang yang nggak senang, iblis kok didoain supaya dapat berkah. Wah, makanya dia sesat. Mana dalilnya? Nggak ada gitu. Tapi lupa dia bahwa sebetulnya Rasulullah diutus ke alam semesta itu utamanya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu itu tidak saya utus ke dunia kecuali supaya kamu memberikan rahmat kepada alam semesta. Rahmat kepada alam semesta bentuknya adalah berkah tadi. Nah, orang-orang yang di luar Wahidiyah itu tidak senang karena pemikirannya iblis kok didoain supaya berkah, itu bagaimana? Bertentangan kan? Nah, dari situ mereka menyatakan Wahidiyah sesat. Loh, lalu jawaban kita gimana? Kok doain iblis? Nah, akhirnya kembali jawaban kita, lihatin itu Rasulullah diperintahkan adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu ada istisnanya atau tidak? Artinya ada yang dikecualikan atau tidak?
Tidaklah kamu saya utus kecuali untuk memberi rahmat. Itu semuanya rahmat diberikan oleh Rasulullah. Itu ada dikecualikan. Oh ternyata dalil wa ma arsalnaka itu tidak ada, istisnanya itu tidak ada, pengecualiannya tidak ada. Nah itu perintah Allah kepada Rasul. Makanya kita Allahumma barik. Nah yang nggak senang, ya nggak senang, tapi dia ternyata lupa bahwa Rasul diperintahkan untuk memberikan rahmat. Sementara kita berdoa berkah. Itu sama. Nah makanya kalau ada yang mengatakan kok Wahidiyah mendoakan kepada alam semesta, wah itu sesat itu. Jawab saja, Rasul diperintahkan oleh Allah ke dunia adalah memberikan rahmat tanpa ada istisna, tak ada yang dikecualikan. Satu jawaban kepada orang-orang yang tidak senang kepada Wahidiyah lewat jalur itu, lewat berkah tadi, itu bisa dijawab dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi coba tanya, adakah istisnanya? Tidak ada kan? Cari yang mengecualikan, kecuali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kamu tidak saya utus hanya memberi rahmat, hanya memberi rahmat kepada alam semesta. Itu adakah kecuali begitu? Tidak ada. Jadi akhirnya seluruhnya dikasih rahmat. Nah itu dilaksanakan oleh Wahidiyah. Dengan demikian orang yang melawan Wahidiyah lewat dalil tadi, tolong aja ditanya, wa ma arsalnaka itu ada pengecualiannya tidak? Kalau ada pengecualiannya, tolong sebutin dalil yang melarang, begitu, yang mengecualikan. Nggak ketemu. Nah, mengapa kemudian Anda nggak senang sama Wahidiyah? Lah itu tadi doakan iblis. Nah, akhirnya gue tertolak kan jawaban mereka, argumen mereka itu tidak bisa. Bentuknya apa? Dan bentuknya itu nanti kita nggak tahu ya, cerita-cerita syariat tentang orang-orang yang udah tidak karu-karuan dosanya, tidak karu-karuan musuhnya kepada Islam. Pada zaman Rasul pun ada. Siapa itu sahabat yang waktu dikuburnya itu suatu hari dikasih kesempatan keringanan. Nah, itu kan bentuk rahmat. Jadi dia itu sangat melawan kepada Islam, tapi di dalam ceritanya saya lupa siapa namanya, sahabatnya Abu Jahal atau siapa itu, dari tangannya itu di kuburan itu mengalir air sehingga mengalir susu sehingga itu minum. Waktu itu kan berarti siksa kuburnya berkurang. Nah itu Allah berkah itu. Itu banyak cerita kayak begitu. Nanti kalau kita baca tentang sejarah banyak sekali. Itu merupakan berkah. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Semuanya akan diusahakan untuk mendapatkan rahmat. Itu satu bentuk yang saya sampaikan. Mungkin bapak-bapak nanti kalau ketemu orang akan diserang. Wahidiyah itu diserang. Mana Wahidiyah bisa doakan kepada iblis barang segala macam itu. Jadi akhirnya jawabannya kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tidak ada pengecualiannya, tidak ada istisnanya gitu. Masih banyak ya yang nggak senang kepada Wahidiyah. Nah nanti sebentar lagi kita selesaikan ini dulu, nanti kita cerita belakangan aja sebentar. Nah pada kesimpulan di sini ada tazkir, ada tambih. Tazkir itu mengingatkan mereka yang lupa. Kalau tambih itu memperingatkan orang yang sudah keterlaluan dalam lupanya. Kelupaannya itu karena dia sudah main-main sehingga akhirnya sebetulnya dia itu ya mestinya sadar, awal mulanya itu sadar, tapi karena sudah main-main akhirnya hilang aja itu. Nah itu perlu ditambih itu. Kalau tazkir mungkin kita itu kelupaan, lupa itu bisa terjadi. Nah, ini kira-kira inti dalam pembelajaran kali ini. Yang perlu diperingatkan adalah orang-orang yang satu lupa. Yang perlu ditambih tazkir orang yang lupa, tambih pada orang yang sengaja melupakan atau berusaha menganggap ya udah ya nggak mau berhatikan lah gitu. Jadi ini akhirnya kita bisa ngeliatin teman-teman kita ataupun kita sendiri. Kalau kita sulit untuk kepada orang lain, yang kita peringatkan diri kita sendiri. Nggak usah peringatkan ke orang lain. Kita itu kan lihat kita sendiri, kira-kira kita itu benar atau salah.
Ini dalam 24 jam, detik-detik dalam 24 jam itu berapa detik itu? 1 menit 60 detik, 1 jam, 1 hari 24 jam. Kalau 1 jam detiknya berapa? Dikalikan 60 kan ya. 1 jam 60 detik berapa detik? Itu 1 hari 24. 1 kali 60 kalikan 24 itu sehari semalam. Itu keingatan kita, itu kesadaran kita itu ada sedikit yang nyangkut kepada tugas kita yang utama. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya liya'budun itu jangan kemudian dimaknakan dengan yang pendek. Liya'budun katanya hanya ibadah saja. Enggak bisa. Semua pekerjaan kita itu adalah semuanya adalah untuk ibadah. Ada ibadah yang mahdoh, murni ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Ada yang ibadah bentuknya perbuatan sehari-hari. Nah, perbuatan sehari-hari itu contoh orang-orang kafir, orang musyrik makan minum sehari-hari biasa kan, sama kita juga makan minum sehari-hari, tapi maknanya beda. Kita kalau kemudian makan minum sehari-hari tidak ada sesuatu kesadaran, sama aja dengan anjing, sama aja dengan kafir, sama aja dengan musyrik, makan asal sudah makan. Tapi kalau kita sadar waktu kita makan itu untuk apa makan ini nanti akan ada muncul pemikiran ini. Makan kita itu ada unsur pemikiran. Nah, itu sekarang kita coba bayangkan dalam sehari semalam itu kesadaran kita itu berapa persen loh, itu loh. Nah, ini akhirnya kita akan nangis. Masalahnya apa? Ternyata mau tidak mau saya nggak akan menyalahkan atau tidak akan menanya Bapak. Saya tanya diri saya sendiri, gimana kamu kerjakan itu sesuai dengan apa yang kamu ngerti? Enggak, ternyata cuma sekedar omongan. Akhirnya apa? Mestinya itu kalau sadar itu luar biasa, tapi karena tidak ngerti akhirnya ya tidak ada maknanya. Sama dengan anjing dan kucing kita nanti, sama dengan kerbau, sekedar makan gitu. Ya kalau itu yang terjadi, hidup kita sehari-hari 24 jam itu nilainya nilai anjing gitu. Mungkin anjing itu lebih apa? Atau kucing itu lebih mengerti daripada kita. Mungkin itu. Karena kesadaran, atau mungkin kita kan nggak tahu kan kesadaran anjing dan kucing itu, tapi ternyata dia itu kemudian menurut penilaian secara yang ngerti, kok ternyata tidak berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, mungkin itu maknanya dia itu lebih daripada kita. Apapun segala macam yang diciptakan semuanya illa liya'budun, terutama kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia itu memang tugasnya itu benar-benar untuk liya'budun. Makna liya'budun bisa sholat, zakat, puasa, haji, bisa pekerjaan sehari-hari, jadi seorang security perusahaan. Nah, itu kalau kita ingat aja, kalau kita itu mau benar-benar sadar waktu kita melaksanakan tugas kita sebagai keamanan atau segala macam itu, tidak kita bisa main-main, tidak bisa. Tetapi karena kondisi yang ada, akhirnya kita ikut. Diajak itu, akhirnya kita terseret kepada kebiasaan yang ada, akhirnya lupa. Nah ini loh, kalau sudah lupa yang kayak gini nih, itu perlu ditambah itu. Nah kalau yang ditarikir apa? Mungkin dia waktu kerja saking sibuknya kelupaan. Nah itu ditarikir gitu. Nah tadi sementara untuk pengajian mungkin itu intinya sementara ini, karena coba saya teruskan dikit lagi keterangannya. Man yumkinu minhu al-ihmalu ay adamul i'tina bihalil sa'il ma'a ilmihi bihalihi fadha mustahilun Allah ta'ala walaqad kana tarkutul lagi indah haulai walaqad kana tarkutul lagi indah haulai. Qad su'ila al-Wasiti, pernah ditanya seseorang alim namanya al-Wasiti. Ayat Imam Wasiti itu mungkin kalau kita yang melihat, Pak
Pak Wasiti, Anda kok tidak berdoa? Ini lain nih bentuknya ini, makomnya lain. Ini yang ditanyakan kepada Pak Wasiti, dia itu kelihatannya orangnya tidak berdoa kelihatannya, tapi pengertiannya kepada masalah kehidupan ternyata lebih luas lagi. Waktu ditanya, mengapa Anda kok tidak meminta kepada Allah? Faqala khosya yahsa ahsa anda auto an yuqolali insa'alnya malaka indana fakot idham tanah wa insa'al tanah malai salaka fakot asata asana'a laina wa inrodita ajrena laka minal umuri maqodina laka fiduhur. Nih kejadiannya, kalau kita bukan kelompok ini, kita tidak bisa masuk kelompok ini. Nah, kita perlu ada tambih, ada tazkir. Nih Imam Masjid itu kelihatannya kayak kita itu mengatakan nggak ada perhatian gitu. Ternyata bukan. Waktu ditanya mengapa Anda berdoa, jawabnya, aku kalau minta, ya Allah beri aku ini, beri aku itu, minta kan doa. Itu dia takut. Karena apa? Kalau takut, sementara Allah lupa enggak? Allah itu tidak pernah lupa. Allah punya janji dulu di alam azali. Ini Wasiti akan saya kasih ini. Janjinya itu tertulis gitu. Itu janji Allah tentu akan dilaksanakan. Kok kemudian mengapa Anda tidak minta? Dia itu ingat, kalau aku minta, seolah-olah aku kan gak percaya Allah itu, lupa. Akhirnya perlu saya ingatkan. Dia tidak berdoa, dia ngerti. Waktu kita tanya mengapa Anda tidak berdoa, jawabannya aku takut kalau aku minta itu seolah-olah aku itu tidak mempercayai Allah lupa, tidak mau memberi saya. Akhirnya perlu saya minta. Nah ini saya minta itu kan negur Allah. Makanya aku tidak berani minta. Tapi sebetulnya ngerti dia itu. Tapi cuma tidak berani. Maksudnya kalau aku minta nanti aku dituduh. Aku ini akan dituduh. Kamu kok minta? Kamu kok percaya banget sama aku? Aku itu Allah. Aku kan tidak mungkin melupakan kamu. Ngapain kamu minta? Nah kalau kamu sadar kan tidak berani kamu minta. Nah itu orang tingkatan sudah bukan mengatakan kita. Kalau kita nggak minta memang karena kita lupa sama sekali. Atau tidak ngerti itu. Itu kalau minta. Akhirnya dia takut. Kalau aku minta, nanti jangan-jangan saya itu dituduh bahwa Allah telah melupakan janjinya. Makanya saya tidak berani minta. Fa'ayukolali insa'al tanah malaka indana fakot ittaham tanah. Kalau kau minta kepada sesuatu yang mestinya kamu memang saya beri ketentuan akan dapat, tetapi kalau kamu minta kepada saya, itu berarti seolah-olah kata Wasiti, aku itu kok tidak percaya sama Allah. Allah kok lupa ya, ngapain gak udah dikasih-kasih, akhirnya saya minta. Nah ini yang ngerti tidak berani ngomong begitu tuh. Fakot idham tanah wa in sa'al tanah malai salaka. Kalau andikan tadi memang catatan Allah dikasih tertulis di mahfud sunnah, ada tulisan Wasiti bakal dapat. Nah waktu bakal dapat itu gimana kita percaya enggak bahwa Allah itu menentukan itu, tapi kita nggak ngerti bakal dikasih atau tidak. Itu adanya di lauh mahfud sana, catatan itu kamu bakal dikasih, tapi kamu itu ada bagiannya atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah kalau yang nggak ngerti akhirnya kita itu gampang aja minta ya Allah, minta Allah karena nggak tahu. Tapi yang ngerti itu kan saya sudah ada ketentuan. Kalau ketentuannya saya dikasih, kok kemudian saya minta, itu kan artinya saya nggak percaya. Dia kok lupa loh, itu nggak baik. Makanya saya diam. Itu kalau memang saya dapat jatah. Tapi kalau andai kan di sana dulu tulisannya nggak ada bagiannya, nggak dibagi atau nggak dikasih, kemudian ternyata saya minta, itu gimana? Tulisannya nggak ada.
di Allah Mahfud sono. Tapi kita minta. Ini namanya kamu itu mintanya ke kurang ajar. Ya, memang kamu udah saya minta, nggak kamu udah saya kasih. Tapi kamu kan juga nggak ngerti. Nah yang tadi kamu saya kasih ada catatannya. Tapi kalau kamu minta, kamu berarti nuduh saya lupa. Sekarang yang kedua. Kalau kamu minta, sementara yang kamu minta itu tidak saya catat bahwa kamu akan dapat. Coba bayangkan, saya itu ditentukan tidak mendapat, terus saya minta, itu namanya kan wah memaksa ya. Kan doa kita jadi bukan doa, jadi paksaan. Nah ini orang yang ngerti, tapi kita kan bukan masuk di situ. Makanya untuk kita perlu diingatkan, kali-kali aja Anda nanti pengertiannya akan makin bertambah gitu. Akhirnya yang ada, ya sebetulnya itu minta, tapi akhirnya jaga diri, hati-hati dan waspada. Akhirnya tidak berani macam-macam. Nah kalau yang terjadi yang kedua, tidak ada catatannya kok minta, namanya itu permintaan yang tidak pada tempatnya. Nah artinya dalam berdoa itu berarti suatu penghinaan kepada Allah. Itu orang nggak dapat kok minta itu. Itu kedudukan orang yang memang sudah mengerti. Nah, kita ngerti enggak? Mudah-mudahan aja nanti kita dikasih